Kalau gue nangis udah gue yang emak-emak, gue cewek-cewek lagi nih, nanti gue pasti nggak diajak syuting lagi, jadi gue tahanin, enggak sakit, gue gitu. Pertama kali ditawarin The Night Comes For Us, jadi kan sebetulnya ini bukan project pertama aku bersama Timo, itu udah ketiga. Dan waktu si Timo ceritain soal cerita seperti apa dan karakter yang ditawarkan, buat aku sih ini project yang sangat exciting banget karena dari koreografinya jauh lebih kompleks daripada film kamu sebelumnya. Ini pastinya sebuah tantangan yang Kalau aku pas ditawarin seneng banget karena sebenarnya basically ini kayak udah kepengen banget, emang udah lama banget. Sebelum itu bilang sama Timo, ayo dong kapan kita kerja bareng, dan akhirnya kejadian kerja bareng di The Night Comes For Us. Dan itu projectnya pas lagi action lagi, itu kayak dream come true banget. Kalau Alma, gue ngeliat dia tuh kayak emang cewek gila yang bener-bener seruntulan aja gitu, yang bener-bener kayak ngaco gak jelas gitu, banyak cerewet lagi kan, dia ngomong melulu gitu. Menurut gue karakter dia tuh asik banget, bego banget sebenarnya. Dia di antara cewek-cewek itu juga yang paling bego tuh kayak dia gitu, tapi dia yang paling banyak gaya. Jadi menurut gue itu sesuatu yang menarik banget untuk dimainin. Operator itu kan karakternya dia sebetulnya digambarkan di sini kan yang misterius, sangat dingin, tanpa ekspresi gitu, dia nggak berperasaan banget gitu karakternya. Cuman buat aku sih ini seru banget, apalagi yang seru adalah di sini pertama kalinya aku ada scene fighting bersama dua perempuan yang hebat banget, gila, dos banget. Dian film pertama action Dian, kita cuma latihan sekitar 3 bulan ya, dan sudah bisa menampilkan skill yang seperti itu, hebat banget. Buat aku seneng banget bisa meranin karakter operator ini, karena ya aku bisa diiringi sama pemain-pemain juga yang luar biasa dan bisa membantu aku untuk memerankan yang terbaik. Kalau Alma tuh nggak ada referensinya karena memang itu tokoh ciptaannya si Timo gitu, dan dia yang ngasih referensi tuh dia, jadi kayak dia lebih cerewet, lebih ngomong melulu gitu. Ada penjahat-penjahat yang kayak di filmnya Tarantino gitu, penjahat-penjahat yang suka banget mainin otoritasnya dia gitu loh, dan aku coba itu ngambil ke gaya yang banyak ngomong. Soalnya kalau misalnya dia banyak ngomong doang tapi nggak ada bobotnya, nanti juga penjahatnya nggak menyeramkan kan. Nah itu agak susah kan, soalnya in real life kan kita bukan pembunuh beneran dong gitu. Maksudnya gimana caranya kita bener-bener punya wibawa untuk bisa bikin orang tuh percaya kalau jangan main-main sama dia, kayaknya dia bisa bunuh gue deh, gitu. Misalnya ada satu adegan aku nyiksa si Dimas Anggara kan, itu in a split second aku bikin dia kayak agak-agak turn on dikit gitu. kayak agak-agak high dikit karena abis nyabet tangannya Dimas Anggara, terus ngeliat terus denger Dimasnya teriak-teriak tuh, mungkin dia kayak yang kayak gitu. Jadi itu bukan dari Timo dan itu bukan dari film apa, itu gue kayak aku coba gini kali ya. Jadi dia kreativitas in the moment aja gitu loh, kayak gitu. Ngasih kebebasan banget, tapi justru bebannya kalau director yang benar-benar terlalu ngasih kebebasan kayak Timo tuh justru bebannya di kita, karena kita yang jadi harus kreatif kan. Kayak isi apa lagi nih biar karakternya tuh benar-benar ada ceritanya gitu loh. Padahal kan dia munculnya cuma beberapa adegan doang kan. Gimana caranya lo kayak nyeritain seakan-akan menceritakan sesuatu yang nggak diomongin gitu loh. Jadi ya lo isi aja gitu loh, kayak gitu. Sama seperti Dian bilang tadi, Timo lebih kayak menjelaskan apa yang dia mau dari karakter ini, digambarkannya seperti apa, terus untuk delivery-nya sendiri Timo mungkin lebih ngasih input kayak gue mau karakter ini datar, gue mau karakter ini ya udah lo orang yang benar-benar lo nggak punya perasaan, lo tumbuh memang lo dibesarin jadi kayak pembunuh, jadi ya udah lo benar-benar ya udah you have no feelings gitu. Dan itu yang coba aku portray di karakter operator yang benar-benar yang ya udah lo ya benar-benar tokoh yang heartless aja, dan ya akhirnya jadinya output gitu. Nah kalau misalnya untuk di set sendiri,
paling Timo sih memang ngasih kebebasan. Paling kalau misalnya agak melenceng sedikit atau dia ada kayak masukan-masukan sedikit, Jules coba deh gue mungkin nggak tahu apakah ekspresi atau apakah apa gitu. Dia kasih masukan gitu ya. Yang fighting bertiga itu, kalau gue sih fighting yang bertiga itu cuma lebih berbahaya karena resiko ketonjok temen sendiri itu ada banget. Iya nggak sih? Kalau lo nya agak kecepatan lo tiba-tiba memelan sepersekian detik dari pas latihan kemarin, oh kena lo gitu. Jadi kalau nggak langsung tet gitu, wah bak gitu kan. Yo, ada satu adegan sebenarnya, boleh cerita nggak sih? Boleh lah. Jadi sebenarnya ada satu kayak kecelakaan kecil. Yang IOI, gila, gue bener-bener takut gue mau mati loh hari itu. Jadi pada saat kita syuting 3 hari ya kita ya buat the fighting three girls itu, ada satu adegan di mana gue ditendang Julie, terus gue harus terjun loncat ke belakang. Jadi kayak kena tendangannya Julie, terus gue harus loncat reaksi kan ke belakang, bak gitu. Mendaratnya dikejar sama ada kru nangkep pakai matras gitu. Jadi mesti pas gitu. Ternyata dari salah satu take yang agak kurang beruntung, mas-mas yang ngejar pakai matrasnya itu kesandung talinya sound, sehingga gue udah mendarat duluan sebelum matrasnya itu nyampe di situ. Jadi gue terjun bebas, mendaratnya pakai kepala gue di lantai. Itu rasanya tuh kayak langsung gelap, sakit banget. Gue udah mau nangis banget, gue tahan sadarnya nangisnya tuh karena sakit banget. Gue nggak pernah ngerasain sakit itu di kepala gue dan gue takut mati banget kan, gue udah mak-mak ya. Jadi kayak oh my god, gue mau mati nggak nih, gue mau mati gitu. Tapi kalau gue lepas nangis, gue malu banget sama Wise Team karena di situ cowok semua. Ya nggak sih, kan kita cewek minoritas. Terus kalau gue nangis udah gue yang mak-mak, gue cewek-cewek lagi nih, nanti gue pasti nggak diajak syuting lagi. Jadi gue tahanin, enggak sakit, gue gitu. Gue itu sampai sekarang suami gue nggak tahu itu ada kejadian itu. Gue nggak pernah cerita. Gue takut nggak dibolehin syuting action. Jadi sumpah gue nggak berani ngomong sama suami gue, nggak berani ngomong. Padahal gue udah ketakutan banget, gue harus bawa ronsen apa ke rumah sakit, tapi ternyata enggak. Kesulitan sih pasti ada satu adegan yang sebenarnya selama proses syuting ini itu satu adegan yang ada yang bener-bener latihannya on set, dan adegan sama Joe sih, Yang di kamar mandi ya? Yang di kamar mandi, karena itu sebetulnya pas di set si Timo bilang, Jules mendingan lo pakai stand, lo mau nggak pakai stand karena ini adegannya resikonya lumayan tinggi gitu, karena itu tuh ceritanya tuh si Joe lagi di dalam kamar mandi dan itu kecil ruangannya, dan aku lari dari luar itu grab, boleh spoiler nggak sih? Nggak apa-apa lah, Bo. Pokoknya nge-grab dia gitu dan ngebanting dia, sedangkan Nge-grabnya pakai kaki ya, Bo, bukan pakai tangan. Terus udah gitu ngebanting dia, sedangkan tahu dong badannya Joe segede apa gitu ya kan. Kalau gue timingnya sama Joe nggak kompak, itu gue pas banting dia tuh bisa kelindes sama badan dia, Bo, ya kan, nggak lucu banget. Dan gila, itu gue sebelum ngejalanin gue berdoa, gue bilang kalau misalnya gue sampai, karena kalau gue ngebanting jatuh, itu kepala gue duluan yang kebanting sama dia, karena kaki gue ngangkat, kepala gue yang ke bawah kan. Jadi gue tuh harus bener-bener yang percaya banget sama Joe, jadi bener-bener hidup gue tuh di tangan dia. Intens banget, guling-guling, latihan bantingan. Gue lumayan pertama-tama, lo tau nggak audisi gue akhirnya gue diterima di dalam si action ini, audisinya sama Wise Team, lo tau nggak? Enggak, gue belum tahu. Lo nggak tahu gue di audisinya, jadi oke deh, Timo, gue mau audisi, misalnya kalau nggak dapet nggak apa-apa, gue coba aja, bener ya, lo kan mama gitu, emang lo bisa action, gue gitu sama Timo, nih coba aja dulu deh Tim, ya udah deh, oke baiklah. Gue kira gue suruh acting apa gitu kan, biasalah casting gitu kan. Tau nggak, gue disuruh datang ke latihan tempat Wise Team latihan. Lo tau nggak gue disuruh ngapain? Gue suruh latihan bantingan. Oh iya. Gue suruh latihan bantingan dan ngafalin koreo. Oke baiklah, gue jalanin aja tuh, badan gue sakit-sakit segala. Ternyata itu audisinya tuh yang mengaudisi Wise Team. Wise Team lah yang menentukan apakah lo bakalan siap untuk ikutin koreografi mereka apa enggak. Terus lo anaknya mau ngafalin nggak, mau ngafalin gerakan, mau sakit nggak, mau jatuh nggak. Karena jatuh kan lo pasti sakit-sakit, lo kayak nyakitin diri lo sendiri, men. Jadi yang bener-bener kalau cewek-cewek yang nggak mau apa itu ya, bye gitu. Kita fighting itu berapa belas take gitu ya?
sampai belasan ada sih. Belasan yang ada. pas apalagi adegan bertiga kan it's all about timing kan. Jadi itu mungkin yang kita lebih banyak kali take karena maksudnya timing antara masuk keluar sama kameranya juga, jadi janjian sama kamera, jadi kayak kita udah bagus tapi kameranya juga ternyata pas belum nyampe sini, pas nangkep tendangan yang ini gitu-gitu. Jadi kayak kita latihannya sama kamera juga cobanya sampai belasan kali. Kalau buat aku sih ini suatu kesempatan untuk kita film Indonesia, sineas Indonesia bisa mendapatkan platform yang lebih luas lagi ya. Yeah. Karena kan Netflix ini kan internasional, jadi melalui Netflix kita juga kemarin sempat premier di Fantastic Fest, terus juga Sukses Visit Guys gitu, dan kita juga film kita bisa ditonton di seluruh dunia ya. Bangga karena akhirnya kita jadi punya ruangan buat ditonton sama dunia gitu loh. Soalnya kayaknya memang kualitas film Indonesia kan sebenarnya udah bagus banget, dan yang sayang adalah dunia tuh belum punya aja cara untuk bisa nonton film Indonesia yang bagus-bagus ini dengan cara yang mudah. Nah sekarang dengan adanya Netflix jadi lebih gampang aja kan buat mereka ngakses secara online. Now they have an idea of how Indonesian filmmaker bisa bikin film kayak apa gitu. Gampang banget, tinggal download dulu application-nya Netflix atau pakai Smart TV juga bisa. Masuk aja ke Netflix dan bikin account dan bisa tinggal search The Night Comes For Us. You can watch it anytime you want. Bisa di-download dulu, bisa ditaruh di device, bisa ditonton pada saat kita lagi commuting ke tempat kerja atau lagi traveling. Bisa juga nonton streaming.